Ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam diri Anda, sesuatu yang bahkan sulit Anda jelaskan. Dorongan-dorongan itu, kebiasaan-kebiasaan yang muncul tanpa sebab, serta luapan emosi yang membuat Anda merasa malu, semuanya tidak sepenuhnya terjadi secara kebetulan. Bagaimana jika saya katakan bahwa apa yang Anda anggap sebagai kelemahan sebenarnya adalah alat pembentuk diri yang muncul untuk membantu membangun perjalanan hidup Anda? Tetap bersama saya. Cara Anda memandang diri sendiri mungkin akan berubah selamanya. Ada alasan mengapa Anda tidak pernah benar-benar merasa cocok dengan dunia di sekitar Anda. Jauh di dalam diri, Anda selalu menyadarinya. Reaksi yang Anda sembunyikan, dorongan yang tidak pernah Anda ceritakan, dan emosi yang meledak tanpa peringatan, semua itu sering disalahpahami. Dunia melihatnya sebagai ketidakstabilan, sikap yang terlalu intens, atau sesuatu yang dianggap berlebihan. Namun, apa yang tampak seperti kekacauan sebenarnya adalah proses pembentukan. Setiap individu yang memiliki peran unik biasanya membawa pola tertentu yang sulit dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya, karena pola tersebut memang tidak ditujukan untuk dipahami oleh kebanyakan orang. Mereka menyebutnya kekurangan. Mereka menyebutnya ketidakseimbangan emosi. Mereka menyebutnya tanda kelemahan. Padahal, semua itu sebenarnya adalah bagian dari proses persiapan. Kenyataannya sederhana, perilaku-perilaku yang selama ini Anda coba perbaiki mungkin justru adalah alat yang membentuk arah hidup Anda. Hari ini, Anda akan mulai memahami mengapa beberapa kecenderungan batin, tarikan emosional tertentu, atau kebiasaan yang sulit hilang hanya muncul pada orang-orang yang memiliki perjalanan batin yang lebih dalam. Anda akan melihat mengapa dunia dalam diri Anda bergerak dengan cara yang berbeda, mengapa kecenderungan tertentu seolah mengikuti Anda, dan mengapa ada kebiasaan yang bertahan meski berkali-kali Anda coba hilangkan. Ternyata, kecanduan-kecanduan kecil itu memiliki tujuan tersembunyi, dan ketika Anda mulai menyadarinya, seluruh perjalanan hidup yang Anda jalani akan terasa lebih masuk akal. Pesan ini bukan kebetulan. Jika Anda bisa sampai pada bagian ini, itu karena sudah waktunya Anda memahami siapa diri Anda sebenarnya. Sekarang kita memasuki bagian pertama. Kecanduan pertama yang sering muncul pada individu yang sedang mengalami proses pembentukan adalah dorongan kuat untuk mengasingkan diri. Sebuah tarikan yang menarik Anda menjauh dari keramaian, bahkan ketika sebagian diri Anda berharap bisa tetap berada di dalamnya. Orang lain mengira Anda sedang menghindar. Mereka menganggap Anda dingin, berjarak, atau tidak tertarik. Namun, batin Anda mengetahui kebenarannya. Anda bukan lari dari dunia. Anda sedang dipanggil untuk menoleh ke dalam. Ada situasi yang disengaja tertutup, suara yang berangsur hilang, dan energi yang perlahan dijauhkan. Semua demi menciptakan keheningan yang Anda butuhkan agar dapat mendengar apa yang tidak bisa didengar orang lain. Dorongan untuk menghilang, memutus percakapan, dan kehilangan ketertarikan pada keramaian bukanlah kelemahan. Itu adalah latihan. Ketika Anda ditarik menjauh dari hiruk-pikuk, itu bukan hukuman. Itu adalah bentuk persiapan. Dan persiapan, seringkali, membutuhkan tingkat keheningan batin yang tidak pernah dirasakan oleh kebanyakan orang. Dalam keheningan itu, Anda seakan disegarkan kembali. Pikiran Anda ditata ulang, intuisi Anda dipertajam, dan diri Anda dibersihkan dari berbagai pengaruh yang mengganggu tujuan hidup Anda. Dalam kesendirian, bagian diri Anda yang pernah hampir runtuh oleh dunia justru pulih perlahan. Anda terbebas dari tuntutan yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik Anda. Kebisingan disisihkan satu persatu hingga hanya tersisa suara batin Anda sendiri. Mereka yang terpilih menjalani jalan sunyi bukan berarti antisosial. Mereka seperti dipanggil ke ruang tenang di dalam diri, tempat bisikan arahan hadir begitu lembut hingga hanya mereka yang dapat merasakannya. Karena itu, kesendirian Anda terasa berbeda dari kesepian. Kesendirian ini tidak melemahkan Anda, justru mengisi ulang energi Anda, tidak membuat Anda mengecil, tetapi mengembalikan Anda pada jati diri yang sebenarnya. Saat banyak orang takut sendirian, ada sesuatu dalam diri Anda yang justru merindukannya. Di tingkat yang sulit dijelaskan, Anda tahu bahwa kesunyian adalah ruang pembaruan bagi jiwa Anda. Namun, ada bagian yang sering mengejutkan banyak orang. Ketika Anda memasuki fase menyendiri, seluruh indera Anda menjadi lebih peka. Anda mulai menyadari hal-hal yang sebelumnya terlewat. Anda dapat merasakan perubahan suasana, membaca niat seseorang tanpa perlu kata-kata.
Kesendirian menjadi ruang pemurnian di mana kepekaan batin Anda aktif sepenuhnya. Dan saat dunia mengira Anda telah menghilang, justru di saat itulah diri Anda yang baru mulai terbentuk. Sebuah versi diri yang lebih kuat, lebih jernih, lebih bijak, dan tidak mudah diguncang oleh hal-hal yang pernah mencoba merusak hidup Anda. Jika akhir-akhir ini Anda merasa semakin tertarik untuk menarik diri, itu bukan berarti Anda menjauh. Anda sedang diposisikan ulang. Di balik layar, sesuatu sedang dipersiapkan untuk Anda masuki. Bagian yang paling misterius adalah ini, keheningan yang Anda masuki sekarang adalah pintu menuju pemahaman baru yang sebelumnya tidak bisa Anda terima. Bertahanlah, karena bagian berikutnya menjelaskan mengapa perubahan batin ini terasa semakin cepat. Kecenderungan kedua yang sering muncul pada mereka yang menjalani perjalanan batin mendalam adalah kemampuan merasakan segala sesuatu dengan intensitas luar biasa. Anda menangis lebih dalam, mencintai lebih tulus, dan merasakan bahaya lebih cepat daripada penjelasan logis apapun. Setiap emosi datang seperti gelombang besar, tiba-tiba, kuat, dan sulit diabaikan. Dunia mungkin menyebutnya sebagai sensitivitas berlebihan. Namun, sebenarnya ini adalah kemampuan untuk menangkap sinyal yang tidak dilihat orang lain. Anda diciptakan untuk memahami hal-hal yang tersembunyi, niat yang tidak diucapkan, perubahan suasana, badai emosi, hingga tangisan diam yang berasal dari orang yang tidak mampu menyampaikan rasa sakitnya. Karena Anda selaras dengan frekuensi yang lebih halus, segalanya sampai kepada Anda lebih cepat dan lebih jelas. Kadang ini terasa sebagai karunia, tetapi di saat lain terasa seperti beban berat. Ada saat ketika Anda dipenuhi kelembutan, namun pada waktu berikutnya Anda dilanda rasa sesak seolah sedang menampung badai emosional milik orang lain di dalam dada Anda. Dan inilah bagian yang tidak pernah diberitahukan kepada Anda. Ada banyak emosi yang Anda rasakan, dan sebagian diantaranya bahkan bukan berasal dari diri Anda sendiri. Individu yang peka biasanya mampu menyerap suasana di sekitarnya. Anda memasuki sebuah ruangan dan langsung merasakan ketegangan bahkan sebelum ada yang berbicara. Anda dapat merasakan ketika seseorang tidak jujur, meski setiap kata terdengar manis. Anda mampu menangkap tanda bahaya batin sebelum situasinya benar-benar muncul. Kekuatan emosi yang Anda miliki bukan sekadar sifat. Itu adalah semacam perlindungan, sistem peringatan, radar batin yang membuat Anda selalu selangkah lebih maju. Itulah mengapa Anda tidak bisa mengabaikan perasaan tertentu. Bahkan saat orang lain mengatakan bahwa Anda hanya berlebihan, kenyataannya Anda sedang menangkap sesuatu yang tidak mereka sadari. Karena kemampuan itu, Anda sering memikul beban yang tidak diketahui orang lain. Anda merasakan beratnya hati yang terluka. Anda tahu ketika seseorang diam-diam sedang berjuang, dan Anda menangkap perubahan kecil yang sering dilewatkan oleh banyak orang. Melelahkan, memang. Namun di balik itu ada nilai yang mendalam. Hati Anda dibentuk untuk meresapi lebih banyak hal, karena perjalanan hidup Anda menuntut kapasitas yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Kepekaan yang intens ini justru menjadi kekuatan. Ia menajamkan intuisi Anda, meningkatkan kemampuan Anda membaca keadaan, dan menjadikan Anda seseorang yang dapat merasakan bahaya sebelum terjadi, sekaligus mampu menenangkan seseorang sebelum mereka benar-benar runtuh. Namun, ada malam-malam ketika Anda bertanya, mengapa semuanya terasa begitu berat? Mengapa saya tidak bisa merasa seperti orang lain saja? Kenyataannya, batasan yang dianggap normal, mungkin memang terlalu kecil untuk diri Anda. Kepekaan emosional yang Anda miliki berfungsi sebagai penunjuk arah, pengingat, dan penuntun yang membawa Anda menuju lingkungan dan orang-orang yang selaras dengan perjalanan hidup Anda. Rasanya memang menyakitkan, tetapi kekuatan ini juga melindungi Anda. Yang mengejutkan adalah, badai emosi yang sedang Anda rasakan saat ini mungkin bukan beban sama sekali. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa ada sesuatu di sekitar Anda yang sedang berubah, sesuatu yang menuntut Anda tetap terjaga dan peka. Tetaplah memperhatikan, karena bagian berikutnya akan menjelaskan mengapa hati Anda selalu tertarik pada pertarungan yang tidak pernah Anda minta, namun entah bagaimana selalu bisa Anda hadapi. Dorongan ketiga yang sering muncul pada individu yang sedang menjalani proses pembentukan batin adalah keinginan yang tidak pernah padam untuk membantu orang-orang yang, pada kenyataannya, tidak akan melakukan hal yang sama untuk Anda. Anda menolong bukan karena mereka pantas menerimanya. Anda menolong karena ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak sanggup mengabaikan luka orang lain. Anda merasakan kepedihan mereka,
bahkan ketika mereka tidak peduli pada kepedihan Anda. Anda menolong orang yang mungkin membiarkan Anda tenggelam tanpa pikir panjang. Anda memberikan perhatian pada hati yang bahkan belum pernah belajar cara menerimanya. Perilaku ini sering membuat orang lain bingung. Namun kebingungan itu tidak mengurangi makna dari siapa diri Anda sebenarnya. Anda memang dibentuk seperti itu, bukan untuk menjadi tembok yang keras, tetapi jembatan yang membantu orang lain melewati hal yang belum mampu mereka hadapi sendirian. Hati Anda tidak menilai dari perilaku semata. Hati Anda melihat lebih dalam. Ia melihat jiwa seseorang, melihat potensi yang tertimbun oleh luka, dan melihat cahaya kebaikan di balik kesalahan terburuk sekalipun. Dan ya, hal itu sering menyakitkan. Menyakitkan ketika Anda memberi sesuatu yang jarang sekali Anda terima kembali. Menyakitkan ketika Anda hadir untuk orang lain, sementara mereka menghilang saat Anda yang membutuhkan. Menyakitkan ketika Anda memikul beban emosional yang sebenarnya bukan milik Anda sejak awal. Tetapi ini bukan sikap naif. Ini adalah panggilan batin. Ini adalah tanda bahwa Anda dipercaya untuk memasuki ruang-ruang di mana belas kasih mulai pudar, lalu menghidupkannya kembali. Anda adalah penyembuh yang tidak selalu terlihat, penjaga yang berjalan tanpa sorotan, pemulih yang membawa kekuatan diam-diam. Kehidupan sering menempatkan Anda di ruangan yang rapuh, keluarga yang retak, dan hati yang terluka, karena Anda membawa sesuatu yang tidak semua orang punya, ketangguhan batin dan kasih yang tidak mudah padam. Namun, karena Anda mencintai dengan begitu dalam, Anda pun bisa patah dengan begitu dalam. Di saat-saat ketika kelelahan menyergap, ketika Anda merasa kosong secara emosional, terluka, dan bertanya-tanya mengapa Anda peduli begitu besar, banyak orang yang sensitif secara batin mulai meragukan dirinya sendiri. Jika Anda pernah merasakan hal itu, dengarkan dengan saksama. Tulisan ini dibuat khusus untuk orang-orang yang merasa terbebani secara emosional, terluka di dalam, dan terjebak dalam siklus yang sulit dijelaskan. Mereka yang mudah terluka dalam kasih, tersandung dalam urusan kehidupan, namun selalu bangkit lagi. Ini adalah panduan yang saya harap dimiliki setiap orang yang sedang menjalani perjalanan batin mendalam. Jika Anda merasa tersesat, panduan ini dapat memberi kejelasan dan arah. Tautannya ada di komentar tersemat. Dapatkan salinannya selagi masih tersedia. Kerinduan Anda untuk menguatkan orang lain, bahkan ketika mereka tidak pernah menguatkan Anda, bukanlah sekadar sifat. Itu adalah panggilan hidup. Anda tidak dikirim untuk mencerminkan dinginnya dunia. Anda hadir untuk menghentikannya. Dan inilah paradoks yang mengejutkan banyak orang. Mereka yang Anda bantu tidak selalu menjadi orang yang membalas kebaikan Anda. Namun, kehidupan selalu menemukan cara mengembalikan apa yang luput dilihat manusia. Setiap kebaikan yang Anda tanam dalam diam menjadi hasil yang akan kembali kepada Anda di waktu yang tepat. Setiap rasa sakit yang Anda pikul demi orang lain berubah menjadi terobosan bagi hidup Anda sendiri. Setiap air mata yang Anda teteskan untuk menyiapkan hati seseorang menjadi air yang menumbuhkan musim baru dalam hidup Anda. Namun, bagian paling misterius adalah ini. Orang yang sedang Anda bantu saat ini mungkin sedang mengajarkan Anda sebuah pelajaran batin yang belum sepenuhnya Anda pahami. Ada sesuatu yang sedang terbentuk di balik layar. Sesuatu yang berkaitan dengan tujuan hidup Anda. Sesuatu yang kelak membuat setiap pengorbanan terasa masuk akal. Bertahanlah, karena bagian berikutnya menjelaskan mengapa batin Anda terus berjuang menghadapi beban yang sebenarnya bukan milik Anda, dan mengapa Anda terus dipercaya untuk menghadapinya. Dorongan keempat yang sering muncul pada mereka yang menjalani perjalanan batin mendalam adalah kerinduan tak tertahankan untuk menemukan kebenaran. Kerinduan begitu kuat hingga terkadang menghancurkan Anda sebelum akhirnya membebaskan Anda. Anda tidak bisa menelan kebohongan. Anda tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja ketika sesuatu di dalam diri Anda jelas mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Anda tidak mampu menoleransi manipulasi, penyesatan, atau setengah kebenaran yang dibuat untuk membuat orang tetap diam dan tidak berpikir. Sementara dunia menganggap sikap mempertanyakan sebagai bentuk pemberontakan, kenyataannya ada sesuatu yang berbeda yang terjadi dalam diri Anda. Anda memiliki kepekaan batin yang menolak untuk menerima ilusi. Anda tidak diciptakan untuk hidup di permukaan, tempat kebanyakan orang merasa nyaman. Anda justru terbentuk untuk melihat lebih dalam, lebih jauh, dan lebih jujur daripada kebanyakan orang. Ketika orang lain menerima penjelasan tanpa memikirkan apapun, Anda justru membongkar setiap bagian yang tidak masuk akal.
Ketika orang lain mempercayai tampilan luar, Anda menangkap apa yang tersembunyi. Ketika orang lain berpegang pada kebohongan yang menenangkan, Anda justru berdiri berhadapan dengan kebenaran yang tidak nyaman, sekalipun itu mengguncang pondasi diri Anda sendiri. Dorongan untuk mencari kebenaran bukan hanya pilihan. Itu adalah cara Anda bertahan. Anda tidak bisa berfungsi tanpa kesejajaran antara apa yang Anda rasakan dan apa yang sebenarnya terjadi. Kebohongan menguras tenaga Anda. Berpura-pura membuat Anda sesak. Bahkan kebohongan kecil sekalipun meninggalkan rasa tidak nyaman yang sulit Anda abaikan. Ada satu hal lagi yang membuat perjalanan ini terasa semakin kuat. Intuisi Anda sering menangkap cerita yang sebenarnya jauh sebelum kenyataan itu terlihat oleh orang lain. Sebuah perubahan kecil pada nada seseorang. Suasana yang tiba-tiba menjadi berat. Rasa gelisah aneh ketika orang lain justru sedang bersuka cita. Batin Anda menangkap semua itu seketika. Anda merasakan ancaman sebelum tanda-tandanya muncul. Anda mengenali pengkhianatan sebelum peristiwanya terjadi. Anda mendeteksi energi yang tidak sehat sebelum orang lain sadar ada sesuatu yang salah. Dan karena kemampuan itu, Anda sering melihat kenyataan jauh lebih cepat daripada mereka yang belum siap mengakuinya. Dulu, hal ini membuat Anda frustrasi, mengetahui sesuatu sebelum orang lain melihatnya, memperingatkan mereka yang tidak mau mendengarkan. Namun kini, Anda mulai memahami bahwa kemampuan ini bukan untuk membuat Anda menyatu dengan dunia. Kemampuan ini justru membuat Anda berbeda. Dorongan kuat untuk mencari kebenaran telah membentuk Anda menjadi seseorang yang sulit dimanipulasi, sulit dikendalikan, dan tidak mudah tertipu oleh kata-kata manis atau kepura-puraan. Ini menajamkan kebijaksanaan Anda. Ini memperkuat intuisi Anda. Ini membuat Anda tetap waspada di tengah dunia yang memilih untuk menutup mata. Namun, ada lapisan lain dari kemampuan ini, lapisan yang baru disadari banyak orang setelah mereka sempat merasa patah karenanya. Kebenaran tentang orang lain bukan apa-apa dibandingkan dengan kebenaran yang muncul tentang diri Anda sendiri. Dorongan ini memaksa Anda menghadapi pola-pola lama, luka-luka yang belum selesai, bayangan-bayangan batin, dan panggilan terdalam yang selama ini Anda hindari. Ia menghapus alasan. Ia menyingkirkan penyangkalan. Ia membuat Anda melihat diri Anda yang sebenarnya. Dorongan ini menuntut Anda untuk bangkit menjadi versi diri yang selama ini menunggu untuk muncul. Meski prosesnya terasa membakar, pada saat yang sama proses itu juga membersihkan. Ketidaknyamanan terhadap kebohongan bukan hanya tentang hal-hal di luar diri, tetapi juga di dalam. Anda tidak bisa berbohong kepada diri sendiri, meskipun itu jauh lebih mudah. Anda tidak bisa tetap tinggal di tempat yang tidak lagi selaras dengan hidup Anda, meskipun tempat itu terasa familiar. Anda tidak bisa berpura-pura menjadi versi diri yang lebih kecil dari tujuan hidup Anda, meskipun mengecilkan diri akan membuat orang lain merasa lebih nyaman. Dan bagian paling misterius adalah ini, setiap kali batin Anda yang selalu mencari kebenaran merasakan sesuatu, itu terjadi karena diri Anda sedang dipersiapkan untuk pemahaman baru, pemahaman yang dapat mengubah arah perjalanan hidup Anda. Bertahanlah, karena bagian selanjutnya menjelaskan mengapa jiwa Anda seolah tidak pernah bisa beristirahat sampai segala sesuatu yang tersembunyi akhirnya terungkap. Dorongan kelima yang sering muncul pada mereka yang menjalani perjalanan batin mendalam adalah tekanan kuat yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Sebuah tekanan yang tidak diminta siapapun, namun Anda memikulnya seolah seluruh dunia sedang memperhatikan setiap langkah Anda. Anda menuntut lebih banyak dari diri Anda dibanding tuntutan siapapun. Anda terus mendorong diri melampaui batas. Anda berupaya mencapai yang terbaik bahkan ketika tenaga Anda hampir habis. Anda terus berkembang meski tidak ada seorang pun yang memberi tepuk tangan. Tidak ada yang benar-benar melihat pertarungan diam yang terjadi dalam pikiran Anda. Tidak ada yang melihat standar batin yang Anda rasa perlu untuk dipenuhi. Tidak ada yang melihat beban tak kasat mata yang mengiringi Anda sejak bangun tidur. Dan alasan tekanan itu tidak pernah hilang sebenarnya sederhana. Jiwa Anda tahu bahwa Anda lahir membawa misi tertentu. Bahkan ketika Anda sulit menjelaskannya, bahkan ketika Anda meragukannya, bahkan ketika Anda merasa tidak layak, ada sesuatu yang sangat dalam-dalam diri Anda yang menolak untuk membuat Anda berhenti. Anda tidak bisa melambat karena stagnasi terasa seperti kematian batin. Anda tidak bisa mengecilkan diri hanya demi membuat orang lain nyaman, karena bagian terdalam diri Anda akan memberontak terhadap segala sesuatu yang tidak selaras. Anda tidak bisa sekadar menjadi biasa.
karena hal itu akan menekan potensi besar yang sudah tertanam dalam diri Anda. Dorongan untuk memberi tekanan pada diri sendiri ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab yang tidak pernah Anda minta, tetapi diterima oleh batin Anda jauh sebelum pikiran Anda memahaminya. Mereka yang menjalani perjalanan batin mendalam membawa kesadaran lama yang seolah telah tumbuh bersama jiwa mereka. Mereka merasakan bahwa setiap keputusan memiliki efek yang jauh melampaui momen sekarang. Anda merasa bertanggung jawab bukan hanya untuk diri Anda, tetapi juga bagi orang-orang yang terhubung dengan tujuan hidup Anda. Anda adalah orang yang diam-diam diandalkan banyak orang. Anda adalah orang yang memperbaiki sesuatu yang tidak dilihat orang lain sedang retak. Anda adalah orang yang tetap berjalan ketika banyak orang sudah menyerah. Dan karena itu semua, Anda sering merasa seolah mengecewakan sesuatu yang lebih besar setiap kali Anda tidak mampu mencapai harapan diri sendiri, meskipun tidak ada yang benar-benar melihat perang batin yang Anda hadapi. Anda tidak memberi diri Anda istirahat dengan mudah. Anda tidak membiarkan kesalahan terjadi tanpa menghukum diri sendiri di dalam hati. Anda memaafkan orang lain jauh lebih cepat daripada memaafkan diri Anda sendiri. Namun tekanan itu sebenarnya bukan kekejaman. Itu adalah dorongan batin, sesuatu yang membuat Anda tetap waspada, terus berkembang, dan memasuki tahap-tahap pertumbuhan yang mungkin tidak akan Anda pilih secara sukarela. Dorongan ini membuka lapisan kekuatan yang tidak akan pernah Anda temukan tanpa tekanan tersebut. Ada satu kenyataan tersembunyi yang jarang disadari orang. Tekanan yang Anda rasakan seringkali sebanding dengan besarnya tanggung jawab yang sedang Anda siapkan. Semakin berat beban itu terasa, semakin besar pula dampak yang akan Anda berikan pada kehidupan Anda maupun kehidupan orang lain. Dorongan untuk menuntut diri sendiri muncul bukan untuk menyiksa Anda, tetapi untuk membentuk daya tahan batin, kecerdasan emosional, dan ketangguhan yang tidak dimiliki banyak orang. Suara dalam diri Anda yang berkata, lakukan lebih baik, bangkit lebih tinggi, jangan berhenti, bukanlah hukuman. Itu adalah arahan, panggilan dari versi diri Anda di masa depan yang ingin Anda capai. Bahkan pada saat Anda merasa runtuh dan menganggap diri Anda gagal, batin Anda tidak sedang menjatuhkan Anda. Batin Anda sedang membentuk Anda. Yang paling membingungkan adalah, tekanan yang terasa menyesakan saat ini mungkin merupakan langkah terakhir sebelum perubahan besar yang diam-diam sudah Anda bangun sepanjang hidup. Tetaplah bersama saya, karena bagian berikutnya akan membuka pola mendalam yang sering muncul tepat sebelum seseorang mengalami peningkatan besar dalam perjalanan hidupnya. Dorongan keenam yang sering muncul pada individu yang menjalani proses pembentukan diri adalah keinginan yang terasa hampir tidak masuk akal untuk bangkit kembali. Tidak peduli seberapa keras hidup mencoba menjatuhkan Anda selalu kembali berdiri. Anda hancur, tetapi Anda membangun ulang. Anda runtuh, tetapi Anda bangkit. Anda telah melalui malam-malam yang seharusnya menghancurkan Anda, melewati masa-masa yang mungkin menelan orang lain seluruhnya, dan menghadapi badai yang meninggalkan luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Namun entah bagaimana, Anda selalu kembali berdiri. Orang-orang tidak pernah benar-benar tahu berapa banyak perjuangan yang harus Anda tarik kembali dari jurang kelelahan. Mereka hanya melihat Anda berdiri. Mereka tidak melihat malam-malam saat Anda tidur dengan hati yang retak. Mereka melihat kekuatan Anda. Mereka tidak menyaksikan saat-saat ketika Anda terdiam dan benar-benar lelah menghadapi dunia. Mereka mengagumi ketangguhan Anda, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak waktu Anda harus berbisik pada diri sendiri. Saya sudah tidak sanggup, sebelum akhirnya Anda bangkit kembali. Refleks untuk kembali berdiri ini bukanlah kekuatan fisik semata. Tidak ada tubuh yang mampu menahan sebanyak itu. Tidak ada pikiran yang mampu menjaga api sebesar itu tanpa restu dari jiwa yang kuat. Ini adalah ketahanan batin yang tertanam dalam diri Anda jauh sebelum Anda menghadapi pertarungan pertama dalam hidup. Setiap kali Anda jatuh, pengalaman itu membentuk Anda, menajamkan Anda, mengukir kebijaksanaan di dalam diri Anda, dan mempersiapkan Anda untuk tingkat kehidupan yang baru, tingkat yang mungkin baru mulai Anda pahami sekarang. Ketika banyak orang runtuh oleh tekanan, sesuatu dalam diri Anda menolak untuk tetap jatuh. Seakan-akan ada perintah di dalam diri Anda yang berkata, bangkit lagi. Bangkitlah. Anda bangkit karena tugas Anda belum selesai. Anda bangkit karena masih ada seseorang yang harus Anda jangkau. Anda bangkit karena bab berikutnya dalam hidup Anda membutuhkan versi diri yang hanya dapat ditempa melalui perjuangan.
Itulah mengapa beberapa pukulan terasa begitu pribadi. Memang terasa menyasar langsung pada diri Anda. Tantangan datang karena sisi terdalam diri Anda dianggap mudah menyerah. Padahal Anda tidak. Anda justru bangkit kembali. Anda bangkit tanpa tepuk tangan. Anda bangkit tanpa dukungan. Anda bangkit tanpa kejelasan. Anda bangkit bahkan ketika tidak tahu bagaimana cara bertahan. Dan setiap kali Anda kembali berdiri, ada sesuatu dalam diri Anda yang menjadi semakin kokoh. Anda tidak membangun ulang dengan cara yang sama. Anda bangkit dalam versi yang lebih kuat. Anda tidak kembali sebagai sosok yang terluka, tetapi sebagai sosok yang lebih bijak. Anda tidak pulang dengan tangan kosong, tetapi dengan keteguhan batin yang semakin matang. Dan bagian paling misterius adalah ini, setiap kali Anda bangkit, ada lapisan kekuatan baru yang terbentuk dalam diri Anda. Sebuah kekuatan batin yang membuat Anda lebih berpengaruh, lebih tajam membaca keadaan, dan lebih siap melangkah ke tahap berikutnya. Itulah mengapa setiap kebangkitan Anda terasa berbeda. Bukan hanya pemulihan, itu adalah peningkatan. Jika saat ini Anda lelah untuk terus bangkit, kehabisan energi karena terus membangun kembali, atau merasa terkuras oleh pertempuran yang tidak diketahui siapapun, pahamilah satu hal, tekanan yang Anda rasakan seringkali merupakan tanda bahwa Anda sedang naik ke tingkat yang belum pernah Anda capai sebelumnya. Bertahanlah. Karena dorongan terakhir ini menjelaskan pola batin yang membuktikan bahwa suara intuisi Anda tidak pernah benar-benar hilang, bahkan pada masa-masa tergelap Anda. Dorongan ketujuh yang sering muncul pada mereka yang menjalani perjalanan batin mendalam adalah tarikan kuat yang tidak bisa dijelaskan, sebuah keterhubungan yang tidak bisa diputus, seberapa jauh pun Anda melangkah atau seberapa keras hidup mencoba menenggelamkannya. Anda bisa mencoba menjauh. Anda bisa mencoba mematikan perasaan Anda. Anda bisa mencoba membungkam intuisi Anda dan berpura-pura tidak merasakan perubahan yang sedang terjadi di sekitar Anda. Namun, pesan-pesan batin itu tetap menemukan jalan. Ia muncul melalui mimpi yang terasa lebih nyata daripada kehidupan saat Anda terbangun. Melalui tanda kecil yang datang tepat ketika harapan Anda mulai retak. Melalui kegelisahan yang mencegah Anda bertahan di tempat yang sebenarnya tidak lagi layak untuk Anda. Melalui kejernihan mendadak di tengah malam ketika pikiran Anda lelah, tetapi batin Anda tiba-tiba terjaga. Dorongan ini bukan kelemahan. Ini adalah tali penghubung batin, sebuah ikatan halus yang menjaga Anda tetap terarah, sebuah jalur yang tidak pernah tertutup. Mereka yang memiliki kepekaan batin seperti ini tidak dapat benar-benar memutus hubungan tersebut, karena dorongan itu tidak mengizinkan mereka berjalan tanpa arah. Bahkan ketika Anda mencoba menutup pintu itu, suara lembut dalam diri Anda tetap merayap melalui celah-celah pertahanan. Sebuah firasat yang bukan berasal dari pikiran Anda. Sebuah peringatan yang muncul sebelum bahaya datang. Sebuah dorongan tiba-tiba yang membuat Anda bergerak tanpa tahu dari mana keberanian itu berasal. Semua itu adalah cara batin Anda memastikan bahwa Anda tidak tersesat. Ada ketenangan yang muncul begitu saja, tepat saat kegelisahan mencapai puncaknya. Sebuah suara lembut di dalam diri Anda seakan berkata, "Jangan ke sana. Jangan percaya itu. Tunggu. Bergeraklah." Pesan-pesan seperti ini sering datang tanpa logika, tetapi justru itulah yang membuatnya begitu kuat. Kadang dorongan itu membuat hati Anda gelisah, seolah memaksa Anda mengubah arah. Di saat lain, dorongan itu hadir dengan cara mengambil sesuatu yang sebenarnya tidak berani Anda lepaskan. Ada pula momen ketika arahan datang melalui patah hati, bukan untuk menyakiti Anda, tetapi untuk menjauhkan Anda dari jalan yang mampu menghancurkan tujuan hidup Anda. Banyak orang salah paham dan mengira kepekaan seperti ini adalah bentuk kecurigaan berlebih. Namun, Anda tahu kebenarannya. Hubungan batin yang Anda rasakan inilah alasan Anda masih mampu berdiri setelah semua pengalaman yang pernah terjadi. Tanpa itu, mungkin Anda sudah melangkah ke dalam jebakan yang merugikan Anda. Tanpanya, Anda mungkin terikat dengan orang-orang yang tidak membawa kebaikan. Tanpanya, bertahun-tahun hidup Anda bisa saja habis untuk hal-hal yang tidak selaras dengan arah hidup Anda. Keterikatan untuk mendengar suara batin inilah yang membuat Anda selalu merasa berbeda. Walaupun Anda mencoba menyatu dengan lingkungan, tetap saja ada batas yang tidak bisa Anda langgar. Orang lain bisa mengabaikan tanda. Mereka bisa membungkam suara hati. Mereka bisa menepis intuisi. Anda tidak bisa. Saat Anda mencoba keluar dari jalur yang tepat, ada sesuatu dalam diri Anda yang menegang,
memberi sinyal bahwa ada yang tidak benar. Itu seperti tarikan halus yang mengajak Anda kembali ke arah yang lebih tepat bagi hidup Anda. Dan semakin kuat panggilan batin dalam diri Anda, semakin jelas tanda-tandanya muncul. Tidak selalu dalam suara yang keras, tetapi dalam pola, simbol, firasat, mimpi, atau kejadian yang terasa terlalu kebetulan untuk diabaikan. Jika akhir-akhir ini Anda merasakan dorongan yang lebih kuat, lebih banyak mimpi, lebih banyak tanda, lebih banyak peringatan, atau lebih banyak kejadian yang terasa seperti sinyal, itu bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang sedang berkembang di sekitar Anda. Sesuatu yang Anda perlu sadari. Sesuatu yang tidak boleh Anda lewatkan. Sekarang kita sampai pada bagian paling penting dari seluruh pesan ini. Inilah simpulan yang menyatukan setiap dorongan, setiap pergulatan, dan setiap perubahan besar dalam diri Anda menjadi satu pemahaman yang mengubah hidup. Perhatikan baik-baik. Karena ini bukan sekadar akhir. Ini adalah panggilan untuk Anda. Anda bukan sosok yang rusak. Anda bukan pribadi yang tidak stabil. Anda bukan kesalahan. Beban berat yang Anda rasakan memiliki makna. Dorongan yang Anda cemaskan memiliki arah. Emosi yang terasa terlalu kuat itu sebenarnya adalah sinyal yang hanya dapat diterima oleh orang-orang yang sensitif secara mendalam. Setiap dorongan, setiap tarikan batin, dan setiap pola yang membuat Anda merasa berbeda sejak dulu sebenarnya mempunyai tujuan. Anda sedang dibentuk dalam keheningan. Anda sedang ditempa melalui hal-hal yang dulu Anda anggap sebagai kelemahan. Anda sedang diperkuat melalui karakter dan kecenderungan yang dulu Anda coba sembunyikan. Anda tidak tersesat. Anda sedang disiapkan. Tidak ada bagian dari diri Anda yang bersifat acak. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Anda berbeda karena tujuan hidup Anda juga berbeda. Anda tidak pernah diciptakan untuk melebur dengan keramaian, untuk menyesuaikan diri dengan standar yang bukan milik Anda, atau mengecilkan diri demi memenuhi harapan orang-orang yang hidupnya berjalan biasa saja. Anda dibentuk untuk memasuki wilayah batin yang tidak dapat dijelajahi oleh sembarang orang. Dan kini, kebenaran itu berdiri di hadapan Anda dengan kejelasan yang tidak bisa dibantah. Setiap dorongan dalam diri Anda bukan untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk mengungkap siapa diri Anda sebenarnya. Mengungkap kekuatan Anda. Mengungkap ketajaman intuisi Anda. Mengungkap ketangguhan Anda. Mengungkap kedekatan Anda dengan sisi terdalam diri. Mengungkap misi yang telah Anda bawa bahkan sebelum Anda memahami hidup. Mulai hari ini, berjalanlah dengan keyakinan seolah kebenaran itu tertulis di dalam tulang Anda. Bahwa proses dalam diri Anda selama ini bukan kebetulan. Bahwa tujuan yang selama ini tersembunyi sedang bersiap untuk muncul ke permukaan. Bukan nanti. Bukan suatu hari. Tetapi sekarang. Inilah momen pengaktifan diri Anda. Inilah titik nyala batin Anda. Inilah saat di mana Anda berhenti meminta maaf atas jati diri Anda dan mulai melangkah menjadi sosok yang memang seharusnya Anda jalani sejak awal. Jika pesan ini membangkitkan sesuatu dalam diri Anda, biarkan perasaan itu menjadi pengingat bahwa Anda sedang memasuki fase baru, fase di mana potensi sejati Anda mulai bergerak. Dan ingatlah, dunia belum melihat bentuk akhir diri Anda. Namun tidak lama lagi, mereka akan melihatnya.